Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Kembali lagi di acara rutin yang tidak rutin ya, Zat. Acara podcast Mojokerto Hijrah dengan tema adab supporter. Masih bersama pemateri kita langganan ya. Dan host yang sama ya. Dan saya sendiri sebagai host yang masih sama. Saya Manaj Hidayat bersama Ustadz Abu Haris Danang Santoso. Sehat, Zat? Alhamdulillah. Antum gimana sampean? Alhamdulillah. Sehat ya? Nggih, enggak ikut kisruh kemarin. Alhamdulillah, saya ngikuti beritanya saja. Iya, sama. Enggak ikut datangnya. Sok saya juga. Sok ya, Masya Allah ya. Memang ya menjadi kabar yang apa ya? Di selain menyedihkan, kemudian di sisi lain juga kita sampai heran gitu loh, kok bisa gitu loh kan ya. Itu Zat. Sampai sebegitunya gitu lah. Saya itu bangun-bangun langsung panik, Zat. Apalagi sebelumnya beberapa teman kelas itu nonton, Zat. Oh gitu. Dan nonton langsung. Nonton langsung. Oh, dan saya hubungi loh. Ternyata mereka masih buat status, berarti mereka masih selamat. Masih hidup. masih hidup. Kalau misal sudah tidak buat status kan mungkin Iya, jadi kita. Iya. 5 mahasiswa dan mahasiswi institut bla 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 tewas dari kejadian Kanjuruhan. Tewas terinjak-injak gitu. Aduh. Iya. Lah karena ini mungkin tema yang sedikit baru, Zat. Biasanya kita kan selalu membahas agama, budaya, tapi juga tetap lah nanti kita ada serempet-serempetnya gitu ya. Dari sisi agama. Sebelumnya mungkin pertanyaan dasar, supporter itu yang seperti apa sih? Ya kalau supporter ya kan kalau dilihat dari berasal dari kata support ya. Support kan mendukung atau yang semisalnya, berarti ya kurang lebih supporter ya berarti pendukung suatu hal ya, suatu komunitas yang mendukung untuk suatu kegiatan tertentu kayak gitu. Kalau supporter bola berarti ya mendukung kegiatan bola, tim-tim sepak bola ya dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu. Jadi mereka yang mendukung ya, yang menonton, yang memberi semangat, yang membeli merchandise juga mungkin ya. Ya penglaris lah, ngelarisi gitu ya, ngelarisi dagangan juga. Ini kan menarik, Zat. Ketika kita tanya supporter kan euforia sepak bola, apalagi menjelang Piala Dunia ini kan semakin besar gitu kan. Untuk semangat untuk menonton bola atau menyaksikan sepak bola ini sangat-sangat besar. Bahkan mungkin salah satu olahraga paling populer di dunia adalah sepak bola. Mungkin. Lah ketika hal seperti itu kan mungkin kadang-kala kalau sudah suka itu, Zat, kadang tidak bisa dilogika gitu. Kenapa sih harus jadi supporter? Kenapa harus persiapan jadi supporter itu nggak mudah juga kan? Mereka harus berangkat ya kan, bareng-bareng kumpul di mana, terus ke stadion, kemudian nanti belum lagi situasi stadionnya terlepas dari banyak orang mungkin ya pengap dan lain-lain, terus dia beri semangat, apalagi kalau yang diberi semangat ternyata kalah, itu kan juga suatu hal yang luar biasa, mengeluarkan uang untuk membayar dan lain-lain itu kan. Jadi mungkin seperti apa? Mungkin bagaimana sih manfaat jadi supporter ini seperti apa sih sebenarnya? Ya kalau supporter sendiri kan memang berasal dari apa ya? Istilahnya itu kan gerakan hati ya. Gerakan hati. Jadi orang jadi supporter juga nggak dibayar kan gitu ya. Mereka malah mengeluarkan uang. Jadi ya memang murni kalau kita melihat sepertinya memang ya. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu itu ya, nggak terlalu ngikuti bola atau ini. Tapi kalau melihat fenomena yang ada supporter, khususnya supporter bola ya karena memang apa ya istilahnya ya, sudah menjadi gerakan hati mereka. Dan biasanya karena kalau di bola kan kota tertentu punya grup jadi merasa saya dilahirkan di sini, kemudian di tempat saya lahir itu ada klub bola, ya saya harus mendukung sebagai warga sini gitu. Jadi ya lebih ke arah, kalau mungkin levelnya negara itu nasionalisme, kalau mungkin kedaerahan gitu ya, semangat kedaerahan untuk memajukan daerahnya. Jadi kayak gitu. Ya apakah ada manfaatnya ya? Kalau secara agama ya tentu nggak ada manfaatnya, tapi kalau secara dunia ya ada kepuasan batin, kemudian ada apa istilahnya ya, ada kesenangan tersendiri lah. Kemudian mungkin ada juga manfaat yang lain. Sebentar.
mungkin ada apa namanya kesenangan yang lain. Ya, kemudian apa namanya ada kepuasan batin. Kemudian juga ketika supporter kan biasanya ngumpul ya bareng beberapa teman. Di situ ada teman baru. Nah, di situ ada manfaat dunia ya. Ada kita punya teman baru. Kemudian persaudaraan, tolong menolong di situ. Ya Masya Allah. Ya ada beberapa manfaat lah. Kemudian ketika sudah jadi satu komunitas supporter, ada yang melakukan hal yang bagus gitu ya, seperti membantu ada kegiatan apa membantu solidaritas bencana ya mereka menggalang gitu. Dana untuk ikut membantu ya, kemarin juga ada kan ya di perempatan itu ada dari klub supporter klub tertentu kemudian menggalang dana untuk kegiatan membantu bencana alam. Itu kan kegiatan-kegiatan positif ya, jadi banyak hal yang muncul dari menjadi supporter itu tadi kayak gitu. Jadi enggak selamanya buruk ya. Iya, enggak, masih ada manfaat, tergantung kita gimana memposisikan dirinya kita gitu. Jadi ya sama seperti kayak hal-hal yang lain seperti apa kayak itu kan hanya tunggangan saja ya. Jadi kayak misalkan alat ya. Jadi kayak misalkan sosmed dan lain sebagainya. Itu kan ya untuk keburukan ya mudah sekali, tapi untuk kebaikan ya luar biasa bisa. Jadi kalau misalkan dalam kelompok supporter kemudian kita bikin hal-hal yang positif ya itu bagus sekali. Bagus, ya. Berarti kayak perkumpulan biasa, cuma memang mereka untuk mendukung tim sepak bola. Iya, mereka memiliki satu kesukaan yang sama gitu. minat yang sama, mendukung sesuatu yang sama. Kayak gitu. Saya kemarin itu karena memang saya juga supporter dari TV ya. Saya tidak pernah menyaksikan tribun secara langsung. Saya kemarin itu sempat tanya-tanya ke teman, interview, karena sebenarnya saya mau undang ke sini cuma emang beliau berhalangan. Oh gitu ya. Ini yang rencana mau diundang supporter asli ya? Iya, supporter asli. Sebenarnya mungkin nanti mungkin di next podcast ini nantinya jangan berdua aja, mungkin jadi kayak bertiga atau berempat ya. Jadi mungkin lebih sudut pandangnya lebih hidup mungkin. Karena yang mungkin menjalankan langsung ya. Kalau saya pribadi memang ya nggak pernah datang ke tribun ya, nggak pernah. Saya cuma yang melihat saja fenomena supporter gitu. Di TV dari YouTube. Enggak TV lihat berarti ya YouTube. Kalau TV pas fullnya, kalau enggak full ya lihat golnya aja. Itu dia itu perempuan kebetulan. Teman sekelas yang kemarin ikut ke Kanjuruhan. Tapi dia supporter ya? Supporter dari lahir. Dalam kandungan. Orang tuanya juga. Orang ibunya supporter. Oh, bapaknya enggak. Berarti sudah darahnya. Jadi saya sempat tanya-tanya gitu. Kenapa sih gitu? Kan ada pandangan dari. Ada pandangan. Jadi kemarin saya catat juga di sini. Jadi kayak dapat teman, kemudian dapat wawasan juga, belajar berkelompok, belajar koreo. Ternyata koreo gitu ya. Supporter ada. Di tuh kayak buat seret apa. Oh, tiba-tiba ada tulisan gitu ya. Oh, iya bagus juga ya. Jadi katanya juga mengasah kreativitas. Soalnya ya gimana memposisikan orang, kita mendesain sedemikian rupa, kemudian memberikan apa kayak musik-musik penyemangat, apa ibaratnya bukan musik sih, dukungan penyemangat yang katanya untuk menjatuhkan mental lawan. Ini juga nggak tahu ini gimana, tapi ya gimana untuk mungkin tekanan juga ketika diteriaki oleh begitu banyak orang atau ratusan atau bahkan ribuan orang di makanya kan ada laga kandang dan tandang itu mungkin saja. Jadi kalau kandang biasanya lebih enak atau mungkin lebih dekat ke kemenangan karena didukung oleh supporter lebih mayoritas sendiri gitu. Terus dia juga ngomong ternyata seru ketika di dunia supporter ya macam-macam ya, namanya suatu komunitas ya, ada yang seperti ini seperti itu, bagaimana mengatur. Kadang kan kalau di tribun itu ada yang mungkin nggak mau. Saya kan sempat tanya kalau nggak ada yang nggak mau ngangkat kan dikasih apa kertas atau apa gitu. Kalau nggak mau ngangkat gimana? Kan nggak jadi terus. Dari 01 gitu. 01 kan wah nggak sempurna ya. Dan kelihatan sekali pasti. Jadi itu bagaimana nanti diatur seatnya, harus kompak, harus di briefing. Ternyata tidak mudah. Tidak mudah jadi supporter ternyata.
Tapi ya itu tadi Zat, emang kan mungkin manfaatnya manfaat duniawi mungkin kan. Dapat teman-teman ini. Itu memang datang langsung ya dia. Kemarin itu ikut di Kanjuruhan dia. Oh gitu. Ya, dia sempat kena gas air mata sampai kakinya. Itu dia gambarkan enggak maksudnya? Ya. Kok bisa sampai? Jadi kemarin kan katanya itu dia sempat sana gitu kan. Kemudian emang ada beberapa supporter yang turun. Cuma kan karena sebenarnya pintu kan terbatas ya. Jadi masuk. Kemudian ketika ada tembakan gas air mata akhirnya panik. Itu ditembakkannya di tengah lapangan atau di tribun atau di? Katanya sih ada yang di tengah lapangan tapi kebanyakan ke tribun Zat. Mungkin disemprot ke tribun gitu. Ya, untuk detailnya kurang tahu cuma tribun yang mana ataukah tribun yang kerusuhan juga kan saat itu untuk mengamati bener-bener kan susah soalnya kan sudah lagi panik chaos kan. Jadi udah berebutan untuk keluar saat itu dia sempat lemas kakinya sampai dia juga ikut keluar. Nah itu kenapa kok mereka kok rebutan keluar, nggak nunggu aja di tribun nunggu nyantai kan gitu? Mungkin saat gas air mata kan mungkin perih jadi kan. Mereka nggak tahan kan kalau emang kan perih dan jadi mungkin mereka panik cara nih supaya saya selamat dulu kan akhirnya sama kayak mungkin film Kiamat 2012 rebutan lari. Kalau saya apa namanya, saya pernah mendengar ya beberapa ini ya. Jadi kalau apa namanya, biasanya kalau stadion kan di tengah lapangan itu kan nggak dikasih atap, kasih atap. Jadi memang titik kumpul keselamatan itu biasanya kalau di rumah sakit atau di tempat umum kan ya, assembly point itu loh, tempat kumpul itu di tengah lapangan. Jadi kalau misalkan ada gempa bumi itu kan tribun kan ada ininya. Tapi kalau di tengah-tengah kan nggak ada atapnya, jadi selamat gitu loh. Cuma nah yang kemarin tuh kenapa kok nggak lari ke tengah lapangan aja? Maksudnya sudah melihat mungkin kalau misal ke lapangan kan mungkin dianggap nanti mau menyerang pemain atau apa gitu kan, jadi ikut bantu supporter yang rusuh tadi yang turun. Takutnya gitu. Kan dianggap juga dilema. Kalau gempa kan kita sepakat untuk tapi kalau misal kayak gini kan mereka bagaimana saya selamat, dan akhirnya mungkin disclaimer dulu kita tidak menyalahkan pihak semua pihak karena ini memang tragedi kemanusiaan. Ini kesedihan bersama lah ya. Kesalahan semua lah mungkin. Jadi mungkin dari supporter yang memang kurang bijak kurang bijak dan lain-lain, kemudian dari mungkin oknum dan lain-lain. Jadi akhirnya saat itu di tengah kondisi seperti itu akhirnya orang menjadi sudah korban bingung jiwa. Ya semoga para korban terima di sisi Tuhan. Semoga diampuni dosa-dosanya, kita diberi rahmat Allah, kemudian keluarga yang ditinggal juga diberi ketabahan gitu ya. Memang seperti itu. Jadi mungkin ya memang ketika saya tanya apakah pernah ada kejadian yang seperti ini gitu. Atau kan biasanya memang namanya supporter ya, kadang fanatisme kan saling head di sosmed gitu kan. Aku MU, kamu City, kamu dan lain-lain saling kata-katain. Tapi ternyata belum pernah ada sampai kejadian meninggal di stadion, kata teman saya itu. Tapi kalau misal meninggal karena kecelakaan pas pulang itu mungkin cuma untuk di stadion karena pengap atau karena apa nggak ada. Soalnya memang masih sudah dikondisikan sedemikian rupa. Cuma memang mungkin kalau saya membayangkan di situasi seperti itu mungkin juga bingung panik mau kemana ini, soalnya kan pikiran orang-orang pengen ndang wis gitu ya. Mungkin ada ndang tuku es kan atau gimana gitu kan. Ya ternyata malah berserah-serah semuanya kan pintunya kan juga terbatas, akhirnya gerumbul mungkin. Kayak orang antri bansos mungkin. lebih gerumbul. Iya. Cuma kan memang nanti kita bahas yang adabnya di belakang aja. Enggak masalah. Ini kan tadi manfaatnya mungkin bagi mereka gitu. Tapi kadang-kala kan supporter memang sangat penting bagi tim. Makanya ketika corona kemarin yang di Eropa tanpa penonton atau bahkan nggak tahu di Liga Indonesia tanpa penonton juga nggak? Saya juga kurang tahu ya, kurang ngikuti juga kalau. Eropa saya ngikuti cuma tanpa penonton itu sangat berdampak terhadap pembelian tiket. Kan tiket kemudian lain-lain kan berapa orang ribu menyaksikan itu kan penghilangan pendapatannya sangat drastis sehingga banyak tim-tim yang krisis
akhirnya gara-gara itu kan. Jadi mungkin supporter ini sangat-sangat berarti bagi tim gitu. Jadi mungkin dukungan mereka kayak timnas beli jersinya, beli slayernya dan lain-lain, beli atribut, kemudian datang beli tiket yang cukup lumayan lah untuk menguras kocek mungkin 300 500 bahkan mungkin kalau di luar negeri bisa jutaan untuk sekali pertandingan itu kan. Sangat-sangat luar biasa dari sisi ekonomi. Jadi menggerakkan ekonomi juga ya. Benar. Bahkan pemain bola kan gajinya tinggi-tinggi kan. Dari mana uangnya kalau enggak? Sponsor terus jual-jual itu ya. Penjualan merchandise mungkin dari klub dan lain-lain. Kan enggak mungkin mereka tiba-tiba punya banyak uang kalau enggak dari sana gitu kan. Lah ini yang mulai masuk bahasan serius tadi. Iya, wis. Dari sisi-sisi yang Ustadz Danang paham ini kan. Saya pernah membaca salah satu artikel bahwa yang diperbolehkan itu cuma renang, berkuda dan memanah gitu. Untuk yang lain ini nggak tahu gitu, maksudnya hukumnya entah itu seperti apa, kayak apakah memang kita bahas kalau supporter kan ini kan supporter bola saja atau supporter olahraga yang lain, hukum olahraga atau permainan dalam Islam itu seperti apa? Untuk penyelenggaraan gini, olahraga sendiri itu kan dia sifatnya duniawi ya. Sifatnya duniawi, jadi dia bukan bersifat agama atau apa namanya olahraga ya, olahraga biasa, olahraga. Maka kaidahnya kalau dalam agama, kaidah untuk dalam hal-hal duniawi ya, hukum asalnya adalah boleh. Kecuali dia melanggar aturan syariat. Ya. Jadi itu harus dipegang. Untuk masalah dunia, hukum asalnya adalah boleh. Kecuali kalau dia melanggar aturan syariat. Berbeda dengan masalah ibadah. Hukum asalnya nggak boleh sampai ada aturan. Yang Tapi kalau ini hukum asal boleh, apapun boleh, selama tidak melanggar syariat. Selama nggak melanggar syariat nggak masalah. Ya, kalau dalam istilah fikihnya adalah al-aslu fil asya' al-ibahah gitu. Hukum asal dalam urusan dunia adalah boleh. Nah, dia menjadi tidak boleh ketika ada faktor-faktor yang membuatnya dilarang oleh agama. Lebih mengerucut kalau masalah olahraga bagaimana? Kalau masalah olahraga, kembali ke hukum asal tadi, olahraga hukum asalnya boleh. Kita mau sepak bola, mau ini, basket. Terus kita mau lihat nonton orang main bola juga boleh. Nabi SAW pernah lihat orang olahraga pakai tombak ya, tapi tarian tapi lebih ke arah tarian perang gitu. Jadi ada sisi olahraganya. Nabi nonton sama Sayyidah Aisyah. Ya. Kemudian juga balap kuda, Nabi nonton, Nabi menyelenggarakan. Nah, nanti akan masuk di ranah kalau dalam fikih itu pembahasannya masuk dalam masalah ahkamul musabaqah. Perlombaan. Ya, perlombaan, sibak. Jadi dia bukan lagi murni olahraga, tapi ada hadiah di situ. Ada hadiah. Nah, ketika sudah masuk ada hadiah, maka ada aturan fikihnya. Oh, kalau hadiahnya ada aturannya. Kalau mainnya saja silakan, silahkan. Gitu. Selama yang nggak ngelanggar syariat ya, nggak ngelanggar syariat gitu ya, nggak masalah. Makanya ya menutup aurat, kemudian tidak waktu sholatnya juga dijaga dan sebagainya. Nah, kalau sudah masuk dalam ranah pemberian hadiah, nah, itu nanti dibahas oleh para fuqaha, para ahli fikih dalam pembahasan, biasanya dalam kitab fikih disebut ahkamul musabaqah atau sibak, istilahnya ada seperti itu. Kalau di Minhajul Thalibin Imam Nawawi mengatakan ahkamul musabaqah al munadhalah atau asibak ya. Asibak wal munadhalah kalau. Jadi hukum tentang masalah lomba ya, dan apa istilahnya dan segala macam aturannya. Dan ini ada khilaf, para ulama ada khilaf tentang masalah perlombaan ini. Ada khilaf. Kalau misalkan hadiah itu, jadi kan gini. Kalau beberapa perlombaan, bukan perlombaan ya, istilahnya pertandingan, ada yang diperbolehkan adanya hadiah dari peserta. Iuran. Jadi gini, misalkan ada 3 orang lomba panahan. Setiap orang membayar. Setiap orang ditarik HTM. Ditarik HTM
ya. Apa istilahnya ya? Ditarik HTM atau misalkan gini. Ada 2 orang ya. Dua orang misalkan gini. Saya sama sampean misalkan lomba panah. Kemudian saya ngomong, kalau saya menang, uangnya semuanya jadi milik saya. Enggak, saya ngeluarkan uang. Jadi saya ngomong gini, kalau saya menang, ya, kalau saya menang, maka enggak ada apa-apa di antara kita. Kalau kamu yang menang, tak kasih 100.000. Nah, seperti itu. Nah, itu gambaran yang pertama, yang diperbolehkan. Gambaran yang kedua, ya, gambaran yang kedua, ada pihak ketiga yang enggak bayar. Jadi misalkan nih ada 3 orang, saya, antum sama 1 orang misalkan, ya. Siapa? Andra lah misalkan, taruh Andra. Saya sama sampean itu mengeluarkan uang. Andra nggak ikut ngeluarin uang. Tapi gini, aturannya gini. Kalau saya menang, uangnya buat saya semua. Sampean menang, uangnya buat sampean semua. Kalau Andra menang, uangnya buat Andra semua. Dan Andra nggak ngeluarin uang. Yang ngeluarin cuma saya sama sampean. Nah, ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Tapi kalau misalkan semua mengeluarkan uang, maka ini nggak boleh. Semua mengeluarkan uang dan semua ada kemungkinan untung rugi, maka nggak boleh. Karena kalau ada orang ketiga, istilahnya kalau dalam istilah fikih disebut muhalil, ya. Muhalil. Yang membuat halal ini. Sebenarnya akad kita kalau 2 orang ini nggak halal. Nggak boleh karena masuk perjudian. Masuk perjudian. Tapi karena ada muhalil, dia datang, dia nggak bayar apa-apa, dia cuma dapat untung saja, nggak mungkin rugi, karena dia nggak bayar. Kalau dia menang untung, kalau dia kalah nggak rugi kalau nggak bayar. Yang rugi saya sama sampean gitu. Dia muhalil, maka ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Ya, ini nggak apa-apa. Kecuali kalau sudah semuanya yang ikut iuran, 5 peserta semuanya bayar, yang menang ngambil semuanya, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Baik. Nah, kemudian dari situ ya, itu gambaran untuk hadiahnya. Ya, gambaran untuk hadiahnya. Ya, atau mungkin kalau sekarang, misal kalau untuk yang perlombaan mungkin hadiahnya dari sponsor ya. Jadi pihak luar, kita pemain cuma main saja, nggak ikut ngeluarin uang. Agak susah Zat, kalau misal iurannya sama. Oke, kalau dalam skala kecil itu bisa. Tapi kalau sekelas tim-tim Eropa atau tim-tim Indonesia, Arema, satu negara sama tim-tim yang mungkin baru masuk ke Liga 1 itu kan keuangannya jelas nggak sama. Saya nggak tahu juga nanti hadiahnya dari. Mungkin kemungkinan besar dari sponsor. Kalau sponsor ya nggak masalah. Berarti ya sudah, nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu tadi karena ada unsur judi. Ya. Nah, kemudian ada perbedaan pendapat. Ya, kalau misalkan modelnya adalah yang tadi, modelnya adalah ada iuran dari pemain. Maka timnya, Zat. Kalau di sini tim. Ya, mungkin timnya lah, pokoknya dari pihak pemain lah, pokoknya dari bukan penyelenggara ya, bukan penyelenggara. Maka di situ ada khilaf. Beberapa fuqaha ada yang mengatakan dia hanya terbatas diperbolehkan untuk hal-hal yang bisa membantu dalam ranah jihad. Misalkan untuk lomba panahan, lomba balap kuda, lomba apa istilahnya ya, bela diri. Ya, renang bisa juga, tembak kalau sekarang ya, tembak, lomba seperti itu. Untuk lomba yang selain itu, maka tidak boleh ada uang yang dikeluarkan dari pemain. Dari pemain, nggak boleh. Harus. Jadi kalau misalkan dari penyelenggara yang mau ngasih hadiah ya silakan, nggak apa-apa. Itu ya istilahnya. Tapi kalau dari hal yang berbau jihad itu nggak boleh dari pemain. Kalau yang berbau jihad boleh dengan cara itu tadi boleh. Selain di luar permainan yang tidak ada unsur jihad, maka nggak boleh ada uang yang keluar dari pemain. Gitu. Ada uang yang keluar dari pemain. Sebagian ulama ada yang mengatakan diperbolehkan kalau misalkan ada unsur manfaat dalam agama. Jadi lebih luas ya. Kalau ini cuma terbatas jihad. Kalau sekarang ada manfaat dalam agama. Misalkan apa? Misalkan lomba hafalan hadis. Itu kan jihad nggak ada ini ya, nggak ada fungsinya kan. Namanya orang jihad kan perang gitu ya. Dia hafalan hadis. Hafalan hadis gitu, hafalan hadis. Ya, apakah boleh dengan
cara atau apakah boleh kalau perlombaan seperti itu pemain juga mengeluarkan atau peserta mengeluarkan uang untuk hadiahnya, ya, maka sebagian para fuqaha membolehkan sebagian. Itu tadi kalau uangnya ada yang dikeluarkan dari peserta. Kalau uangnya uang hadiah itu berasal dari pihak di luar peserta, ya, maka dipersilahkan lomba apapun. Pokoknya sponsor misalkan siapa yang menang piala apa misalkan saya kasih hadiah juara 1 misalkan sekian, boleh saja silakan. Itu nanti masuk, jadi dia nanti takifnya atau ininya masuk ke jualah. Siapa yang menang juara 1 dapat hadiah sekian. Ya misalkan saya penyelenggara, ada pemain beberapa gitu ya, maka ini boleh. Kalau biasanya kalau mungkin di tingkat pemerintahan itu biasanya ada anggarannya kan, anggarannya. Jadi ibaratnya tidak ada iuran dari warga dan memang tidak diperbolehkan. Biasanya jalan santai atau apa kan nggak ada gratis. Tapi ketika dari suatu komunitas atau lembaga kan biasanya memang ada HTM atau pembayaran. Tapi kita tidak tahu kecuali kita penyelenggara. Kalau kita penyelenggara kan kita bisa tahu, oh uang ini masuk ke kembali ke peserta. Misal dia bayar 75, tapi dia dapat makan siang, dapat tapi ternyata uang hadiahnya itu dari sponsor misal. Tapi kalau misal kita kan juga nggak tahu apakah ketika kita ikut lomba itu uangnya itu uang kita yang dijadikan hadiah. Terus sponsor yang memfasilitasi makanan, kan nggak semua sponsor itu mencairkan uang. Kadang ada sponsor atau yang yang memfasilitasi makanannya. Oh berarti makanannya yang ditanggung uang ini yang apa ibaratnya pembayaran ini misal 75 kali 100 atau 200 orang ini dibuat uang hadiah aja. Itu gimana Zat? Maka nggak boleh, penyelenggara harus mengetahui fikih dalam penyelenggaraan perlombaan. Ya jadi nggak boleh uang hadiah diambil dari HTM. Uang hadiah ya diambil dari sponsorship atau yang semisalnya. Kalau HTM ya untuk mungkin keperluan administrasi, ada merchandise, ada fasilitas untuk orang yang bayar tadi. Untuk orang yang bayar tadi. Kalau misal mengambil keuntungan dari sana, maksudnya? Misal, contohnya? Kan jelas biasanya mereka menyelenggarakan lomba. Kan ada yang memang murni non profit, misal untuk kampanye atau ibaratnya mereka untuk kayak pemerintah mengajarkan supaya warga mereka yang mengeluarkan duit itulah istilahnya. Maka yang ini profit itu. Misal kayak event organizer, lomba cerdas cermat umum kan mereka sebenarnya mengambil apa ibaratnya uang ini diambil pakai keuntungan, bahkan kalau bisa menggaji sponsor gitu kan untuk memberikan hadiah misal. Terus ini pihak penyelenggara ini boleh mengambil uang dari mereka. Maksudnya kan misal 50, apa aja yang didapatkan? Pertama mungkin buku tulis, pulpen, kemudian makan siang dan lain-lain. Kalau suatu kajian atau suatu seminar kan kita bayar, kita dapat sesuatu. Tapi kan kalau ini kan masuknya perlombaan tadi. Itu gimana Zat dari kita penyelenggara misal mengambil keuntungan? Kalau misalkan itu memang jadi kan kalau ya mungkin sampean sudah pengalaman jadi panitia apalah gitu ya. Ketika kita menganggarkan dana itu kan nggak mungkin ngepres. Nggak mungkin ngepres. Kenapa kok kita ketika menganggarkan dana itu nggak mungkin ngepres? Karena kita nggak mau noroki. Gitu kan? Karena kita khawatir nanti kalau misalkan ada dana-dana yang tidak terduga, ya kalau kita ngepres ngambilnya dari mana? Makanya ada dilebihkan. Fungsinya apa? Untuk menjadi dana tidak terduga. Ya, mungkin sampean lebih ngerti. Nah, kalau misalkan dari dana tidak terduga tadi, misalkan ada susuk, istilahnya susuk. Tapi itu ketika kita menarik itu kita dengan perhitungan yang wajar. Bukan dengan perhitungan yang wajar. Jadi misalkan gini. Misalkan kita hitung dari pengeluaran yang kita perkirakan itu misalkan taruhlah 10 juta. 10 juta. Kemudian kita menentukan HTM bukan seperti itu. Misalkan satu orang itu sebenarnya 50 itu cukup plus dengan dana tidak terduga 50 ribu. Tapi akhirnya ada orang yang mengatakan jangan, ini terlalu dikit, kita bikin 100 ribu saja, dibengkakkan. Maka ini nggak boleh soalnya terlalu jomplang, terlalu banyak overprice. Overprice. Jadi
dari uang yang dikeluarkan dengan fasilitas yang didapat terlalu jomplang. Maka ini nggak boleh. Ada unsur menzalimi. Tapi kalau misalkan dengan perkiraan biaya yang sewajarnya, maka boleh. Ada sisa kemudian dimasukkan kas atau mungkin dimanfaatkan untuk yang lain, untuk maka boleh membayar. Maka boleh. Dipersilahkan. Kayak gitu. Berarti dari unsur perlombaan tadi, kalau misal memang diberikan hadiahnya oleh sponsor itu diperbolehkan semuanya selama ketika menyelenggarakan memperhatikan adab-adab. Ini hanya masuk seru ini. Kan saya tuh ibaratnya belum pernah ke stadion yang besar ya, kayak Kanjuruhan atau GBK, mungkin semoga atau yang di Jakarta itu Jakarta International Stadium. Tapi kalau saya ibaratnya ke yang Gelora, itu kan sebenarnya stadion yang tidak ibaratnya tidak terlalu besar, tapi ya kadang masih dipakai main SSB, mungkin tim kadang main di situ juga gitu. Yang jadi hal kan kadang ini mungkin ada pertama kan tadi diperbolehkan selama tidak melanggar syariat, dan ini mungkin salah satu yang paling penting itu masalah sholat. Iya benar. Masalah waktu gitu kan. Kadang mainnya juga pas waktu sholat. Iya gitu. Jadi saya tuh sempat nonton itu kemarin Liga Santri itu sekali tribun, tapi bukan tribun yang kayak Arema atau Liga Santri yang di Mojosari itu. Mojosari itu datang asar sholat 4. Terus kemudian saya masuk stadion itu. Ya untungnya itu mungkin Liga Santri ya, karena selesainya sebelum 5:30 itu udah selesai. Liga Santri masa. Makanya kan ibaratnya sholat. Tapi saya perhatikan dari kamar mandi, kayak dari kamar mandinya memang mungkin nggak bisa banyak kayak seperti apa gitu kan, mungkin ada berapa 10 15. Tapi untuk orang yang sebanyak itu kan mungkin antri, apalagi waktu sholat yang pendek. Kalau subuh ke duhur panjang, atau mungkin isya ke subuh kan panjang. Tapi kan kalau misal ibaratnya asar ke maghrib, maghrib ke isya, tapi mepetnya luar biasa ya. Itu makan deh. Makan ya. Maghrib ke isya terlalu nggak cukup 90 menit kan. Ya mungkin bisa mungkin di beberapa tempat. Jadi kan mungkin salah satu cara teman-teman itu kadang jamak. jamak demi bola. Nah itu juga termasuk udzur syar'i gitu ya. Kalau saat itu kan mungkin Liga Santri, jadi kebetulan itu pertama kalinya saya ke stadion nonton pondok bertanding gitu kan. Jadi masih enak, sholat asar dulu, pulangnya 5:30 maghrib, makan gitu kan. Tapi kalau misal saya kemarin tanya ke teman itu, terus gimana sholatnya gitu? Ya lihat jam gitu, jam tayangnya gitu. Kalau misal terlalu mepet di sore ya otomatis jamak. Misal maghrib kan ibaratnya kalau misal keluar kan nggak langsung ada apalah, mungkin evaluasi kata teman saya dan lain-lain itu. Kemudian kalau misal waktunya agak malam, nggak tahu kan ini katanya ada regulasi baru yang katanya main 8:30 itu, mainnya 8:30. Mungkin PSSI memperhatikan, jadi sholat isya dulu berjamaah gitu kan, habis itu supaya nggak ada tanggungan itu. Mungkin saya nggak tahu, saya cuma husnuzon aja. Tapi ini dikeluhkan oleh banyak supporter karena terlalu malam. Malam ya? Iya. Bukan kayak sayanya kemarin tuh malah sore gitu ya, biar nggak. Iya. Jadi kan ini masih belum gitu. Soalnya kalau malam itu enaknya mereka nggak pikiran sholat, tapi kepikiran kok malam baru berangkat gitu kan. Jadi kan otomatis juga pulangnya jam berapa gitu kan. Maka kalau di Eropa mungkin lebih kondisional. Tapi kan mungkin karena beberapa stadion Indonesia itu outdoor, yang tengah itu apa namanya bolong. Akhirnya kalau biasanya di sore di Indonesia kan hujan. Atau iya kan, jadi mungkin nggak tahu ya, ini kan regulasi tergantung PSSI juga untuk mengatur regulasi gimana teman-teman, atau misal pihak stadion apakah kalau misal musolanya kan sholat di lapangan mungkin boleh saja, cuma nggak tahu kayak nggak ada sholat id ya, sholat di lapangan. Tapi masalah wudhu dan lain-lain, belum lagi kan kalau terbatasnya kamar mandi untuk hal-hal kayak kencing dan lain-lain itu insya Allah bisa lah. Tapi kalau misal sholat ini kan
vital itu kan. Apalagi kita mayoritas mungkin juga bisa diperhatikan nanti. Mudah-mudahan yang PSSI dari santri lah supaya bisa memperhatikan hal ini. Pembangunan kamar mandi yang lebih gitu ya. Musolanya ada, Zat. Musolanya ada. Biasanya ada. Cuma ya kapasitasnya. Iya. Apakah harus nunggu, kalau perempuan nunggu menstruasi dulu baru nikah? Ini nggak tahu juga. Itu mungkin masalah sholat, Zat. Kan mungkin gimana kalau misal terlewat atau kita memang nggak bisa gitu. Atau misal ini khusnuzon saya, di tengah pertandingan kita karena waktunya sholat, kita keluar kamar mandi ternyata antri gitu. Ternyata antri, waduh ya opo gitu kan. Terus kemudian mau sholat, musolanya kosong tapi kamar mandinya antri gitu kan. Terus ini gimana, Zat? Tayamum. Enggak lah. Ini masalah jamak, masalah sholat itu kan. Terus masalah ini kan mungkin yang vital penting dulu. Penting. Ribet. Jadi memang sholat ini ya kita sebagai seorang muslim ya, bagi yang beragama muslim, beragama Islam, ya sholat ini suatu ibadah yang ya pokoknya selama kita masih bernafas jangan sampailah nggak sholat gitu. Jadi yang pertama untuk kejadian beberapa teman-teman kita mereka sampai menjamak sholat ya, yang pertama kita ucapkan adalah ya masih ada sisi alhamdulillahnya. Karena mereka masih sadar untuk sholat daripada yang enggak sama sekali. Bandingannya sama yang enggak sholat ya? Iya, ini bandingannya sama yang enggak sholat ya. Tentu bandingan sama yang enggak sholat itu masih alhamdulillah, masih mau nonton bal-balan loh, cik gelem sembayang gitu loh. Masih ya mungkin masih jamaah lah gitu loh. Iya. Meskipun ya kurang bagus ya kurang bagus juga. Tapi paling enggak ada ya alhamdulillah masih ingat sholat. Itu yang pertama. Ya, jadi ya apapun keadaannya ya ada sisi yang perlu kita syukuri, ada yang sisi perlu kita benahi gitu ya. Ya sisi yang perlu kita syukuri ya alhamdulillah masih ada yang sholat ya. Dan tentunya harapan kita juga untuk teman-teman supporter juga ya, kalau dia muslim ya jangan lupa sholat lah. Apapun kegiatan kita gitu, jangan lupa sholat. Selama masih ada akal, sholat gitu ya. Orang boleh nggak sholat kalau sudah nggak ada akalnya saja ya. Orang gila boleh nggak sholat. Ya orang gila boleh nggak sholat karena sudah nggak ada akalnya. Orang sakit nggak bisa gerak masih ada akalnya pun wajib sholat. Gitu. Ya apalagi kita masih segar bugar datang ke tribun bisa teriakan yel-yel, ya kan? Semangat. Iya semangat untuk nonton bola tapi sholat kadang harusnya lebih semangat lagi. Harus lebih semangat lagi. Apalagi kalau di tengah kondisi itu masih sholat, maksudnya walaupun kalau bisa jamaah tapi kalau jamaah mungkin jamaah sama supporter yang lain ya. Iya, kalau nggak bisa jamaah sholat sendiri lah. Iya, sholat sendiri. Itu udah luar biasa mungkin kita apresiasi. Iya. Nah, kemudian yang kedua, kita coba lihat dari sisi fikih. Boleh nggak jamak sholat karena nonton bola? Ini masuk hukum ya. Masuk hukum. Nah, ini untuk teman-teman supporter, Dalam istilah fikih, diperbolehkan jamak ada beberapa udzur saja. Yang pertama, boleh jamak ketika dia safar. Kalau nonton bolanya ke Jakarta, boleh jenengan jamak. Oh, boleh Zat ya? Boleh jamak. Biasanya kan emang safar dari Mojokerto ke Malang gitu. Waduh. Cuma ke Malang masih belum. Belum jamak. Berarti kalau ke Jakarta timnas itu. Wah, ini. Iya. Safar lah, itu safar lah. Saya nonton yang safar aja. Ya safar. Ya syarat pertama adalah safar. Ya, termasuk udzur yang pertama, boleh jamak. Udzur yang kedua adalah karena hujan yang sangat deras atau kondisi cuaca yang menyulitkan kita untuk datang ke masjid. Kondisi cuaca, Zat? Kondisi cuaca yang sangat ekstrim yang menyulitkan kita untuk di masjid, dan syaratnya ini jamak harus dilaksanakan di masjid. Bukan kondisi di stadion, Zat? Bukan di stadion ya, bukan di stadion. Karena di stadion semuanya ada atapnya, kan nggak ada alaga, nggak bisa. Syarat yang ketiga, boleh jamak ya, sebagian ulama, ini sebagian ya, di antaranya Imam Nawawi mengatakan boleh jamak karena sebab sakit yang cukup parah yang menyulitkan dia kalau sholat pada waktunya, yang cukup parah. Tapi kalau sakit contohnya mungkin demam, misalkan sakit yang cukup parah, misalkan dia stroke yang sudah jadi sulit untuk bergerak, yang mana ketika harus sholat kan harus bersuci
bersuci nanti pampers ganti macam-macam, maka boleh ketika itu dia untuk jamak. Karena kesulitan untuk apa? Untuk sholat di waktunya. Ya, ambil sana. Nah, itu adalah beberapa alasan jamak sholat. Di luar itu maka tidak termasuk alasan untuk jamak. Maka kalau kita katakan nonton bola di sebuah stadion, ya, yang itu belum jarak safar, maka tidak diperbolehkan untuk menjamak. Nah, tapi solusinya gimana? Masa kita nggak sholat? Ya tetap sholat. Nah, pas sholat itu tidak memungkinkan, dalam artian pas waktu sholat itu mau habis itu pertandingan masih ada, atau mungkin tempatnya sudah penuh. Maka istilahnya bukan jamak, tapi kita kodok sholat. Tapi konsekuensinya kalau kodok bukan karena sebab udzur syar'i, maka kita berdosa. Itu. Kita berdosa. Tapi tetap sholat deh. Tetap sholat. Kita meninggalkan sholat itu punya tanggung jawab untuk bayar sholat yang kita tinggalkan. Nanti bukan wis kadung kelewat ya wis lah. Nah, bukan. Enggak. Bukan. Jadi misalkan pertandingannya misalkan misalkan asar atau habis asar ya. Iya. Habis asar pertandingan sampai maghrib misalkan. Sampai maghrib masih main. Sampai mau waktu isya baru bubar, baru selesai. Ya, mau ninggalkan eman. Iya. Ya, ninggalkan eman. Maka dia otomatis kan ninggalkan salat maghrib. Iya. Ya, ninggalkan salat maghrib. Maka di situ niatnya jangan jamak. Jangan saya jamak ke isya, ya nggak boleh, nggak sah. Jangan niat jamak. Terus bagaimana yang harus kita lakukan? Yang pertama istighfar, taubat karena saya meninggalkan salat maghrib secara sengaja. Yeah. Istighfar, taubat. Dan kalau bisa, dan jangan diulangi lagi. Yang kedua, salat maghrib di waktu isya dengan niat itu qadha salat, bukan jamak. Bukan jamak. Niatnya qadha salat, mengganti. Nyauri salat. Gitu. Nyauri salat. Tapi ingat, itu dosa. Kita harus bertobat, kita istighfar, berusaha dalam arti berazam penyesalan tidak akan mengulangi lagi. Ya. Adapun qadha salatnya ya boleh salat isya dulu baru maghribnya boleh, atau maghribnya dulu baru isyanya boleh. Ya. Yang isya kan enggak, yang isya kan di waktunya, ya isya biasa. Tapi yang salat maghribnya tadi niatnya apa? Qadha salat. Ya. Tapi upayakan ya. Sebisa mungkin diatur waktunya gitu. Diatur waktunya supaya jangan sampai meninggalkan sholat. Ya sudah eman. Ya. Untuk itu Zat, masalah safar itu. Kadang-kadang kan berapa jarak yang ibaratnya boleh diperbolehkan untuk menjamak tadi. Kan mungkin para supporter juga beda kota wisan gitu. Jamak aja. Atau ini 70 kilo, tak muter-muter mana 10 kilo baru itu seperti apa saat itu kayak kan mungkin dia ngambil jalur habis dulu tambah titik muter-muter ya. Jarak safar adalah istilah fikih klasik adalah 4 burd. 4 burd itu kalau konversi ke satuan lain 16 farsah. Dikonversi ke modern itu sekitar 80 sampai 85 km. Dengan perselisihan karena ketika dikonversi ke konversi modern ada perbedaan. Ya. Ada perbedaan karena ya cukup sulit juga menentukan ketepatan itu ya, ketepatan. Tapi kira-kira lah Zat, mungkin kira-kira antara sekitar 80 sampai 85 kilometer. 80 itu berarti dari Mojokerto ke mana Zat kira? Mojokerto ke Trenggalek itu sudah lebih ya. 80, ya. Sudah lebih 80. Atau mungkin Mojokerto Jawa Tengah. Tapi kalau misalkan baru Mojokerto Malang, Mojokerto Pasuruan, Surabaya, Gresik masih belum jamak, masih belum jarak kosong. Tapi kalau misal memang Zat, kan Mojokerto Malangnya enggak
Apakah dihitung dari kota kita asal ataukah dari perjalanan kita? Misal gini, Mojokerto, kita Mojokerto, mau ke Malang, tapi kita lewat Kertosono lewat. Iya, mungkin kumpul base-nya, base supporternya di Jombang. Iya. Terus akhirnya kita atau nyusul temen lah, kalau kasus kumpul base-nya atau nyusul temen set, akhirnya dari maps itu kelihatan. Iya. Kan bisa cek dari maps sampai lokasi tujuan. Itu sekitar lebih dari itu, Zat. Apakah itu dihitung tetap boleh jamak atau enggak? Karena kalau misalkan memang ada kebutuhan, maka dihitung boleh. Kalau misalkan jaraknya memenuhi kalau jaraknya. Misalkan dari Malang tapi ada keperluan dulu. Jadi ke Nganjuk dulu, ke Kertosono lan Blitar. Jadi waduh ketika dicek di di Google Map, oh ini jaraknya sudah 100 kilo misalkan. Apakah boleh? Ya, karena ada kebutuhan. Tapi kalau tujuannya memang mencari-cari, maka nggak boleh. Karena bisa dijempuh dengan jalur yang lebih pendek. Maksudnya dicari-cari itu luwih adoh ae cek iso njamak, nggak boleh. Tapi kan satu berarti kembali ke itu tadi, Zat. Kebutuhan misal gitu. Kan Malang juga nggak satu gitu. Malang Selatan itu bisa Pocok atau ke Teluk Osmoro itu saya lebih dari itu setahu saya. Jadi kalau seperti itu, Zat, mungkin kan dari stadion satu ke stadion yang lain itu beda. Jadi mungkin di stadion ini boleh, tapi kalau ke sana dikit masih belum nyampe, misal 79 sekian gitu. Itu berarti nggak boleh sih. Nggak boleh. Tambah walaupun itu akan 1 kilo gitu. Iya, meskipun 1 kilo tak puter ini. Nggak boleh. Itu mencari-cari namanya. Mencari-cari. Ya, sedangkan itu kan rukhsah ya. Orang jamak itu kan keringanan. Iya, keringanan. Keringanan itu diperbolehkan kalau ada udzur. Bukan diperbolehkan ketika kita mencari udzur. Udzur itu kan datang bukan kita yang nyari. Iya, misalkan orang safar kan kita nggak nyari karena memang ada kebutuhan atau yang lain sebagainya. Kita bukan tak safar kena apa? Aku cek gak sholat tepat waktu kan nggak mungkin kan orang kayak gitu kan. Kan bodoh sekali pemikiran seperti itu gitu loh. Entekno duit kayak cek salate iki. Ya, orang sakit juga gitu. Orang nggak ada yang mau minta sakit gitu. Kemudian hujan ya, kita nggak menurunkan hujan gitu loh. Jadi ya seperti itu. Jadi udzur itu ya yaitu udzur itu efeknya dia ada rukhsah, ada keringanan. Tapi bukan kita berarti mencari-cari keringanan, nggak boleh. Karena hukum asalnya adalah azimah istilahnya. Hukum asalnya itu ya ibadah sesuai dengan aturan. Rukhsah itu kan sudah di luar aturan. Karena ada udzur. Iya, kayak gitu. Itu ya. Berarti untuk masalah sholat ini memang harus diperhatikan. Kayak itu tadi kalau bisa ya jamaah mungkin sama supporter yang lain. Kalau misal dia ketua komunitas mungkin bisa. Kalau nggak bisa mungkin sholat sendiri. Enggak ya tadi kalau misal memang terlewat, dari sisi baiknya dia masih ada keinginan ada tanggung jawab. Cuma emang bukan jamak tapi kodok usolah. Tapi kodok sholat. Kodok sholat dan dosa saja. Iya, dan dosa, dan dia harus beristighfar dan merasa nyesal dan nggak boleh ngulangi. Kayak gitu. Terus untuk yang kedua ini, mungkin nggak tahu ya kalau di Indonesia, kalau Ramadan kan kalau misal sunnah kan boleh dibatalkan. Tapi kalau wajib, iya. Apakah boleh dibatalkan gitu? Tapi kan ibaratnya dia wajib safar nonton bola. Misal jauh, nonton timnas misal di Jakarta, dia kondisi puasa wajib. Apakah dia ini boleh membatalkan karena safarnya? Membatalkan sholat atau membatalkan puasa? Puasanya. Tapi memang safarnya nonton bola. Kan sama, masih dalam konteks. Atau misal pemain ketika Ramadan kan memang dia dituntut. Kalau misal kayak pekerjaan, kita sempat kayaknya dulu di sini itu kayak pekerjaan yang memberatkan, kayak misal, tapi dia kan nggak selalu misal kayak proyekan kuli yang dia harus naik keren atau apa itu kan kayaknya nggak mungkin untuk lemes nanti. Tapi kalau untuk pemain bola ini kan juga gimana, hitungannya 90 menit bermain, tapi dia nggak seharusnya 90 menit, tergantung pelatihnya. Dia main 15 menit, 10 menit, itu seperti apakah ada rukhsah untuk mereka untuk tidak berpuasa, untuk khususnya diwajib loh Zat ya. Kalau di sunnah ya boleh ya. Yang pertama untuk safar, kalau safar memenuhi jarak safar ya boleh. Memenuhi jarak safar yang boleh.
selama safarnya itu safar yang mubah, ya safarnya itu safar yang mubah, bukan safar maksiat, maka diperbolehkan, ya, maka diperbolehkan. Kemudian kalau untuk pemain bola misalkan, boleh nggak puasa misalkan? Nah, kalau misalkan dia penghasilannya dari situ, memang kerjanya dari situ, ya. Kemudian diperkirakan saya kalau nggak puasa sekarang itu, saya masih ada kemungkinan untuk mengkodoknya di waktu yang lain, karena sedang nggak ada liga misalnya, nggak ada seminggu sekali atau 2 kali kan biasanya, maksudnya nggak bermain terus. Kemudian diperkirakan kalau dia tetap puasa akan berdampak pada kualitasnya dalam bermain. Kualitasnya dalam bermain dalam hal ini ya berarti dia kan gini, pemain itu kan istilahnya dia kan pegawai ya. Dia kan pegawai. Nah, pegawai kan itu nanti kalau dalam fikih istilahnya dalam masalah ijarah ya, dalam jasa ya, jual beli jasa. Kalau kita sudah sudah mengikat kontrak dengan pihak klub misalkan, ya maka kita harus bermain semaksimal mungkin. Apalagi mainnya mungkin nggak setiap hari saja. Iya, sesuai dengan syaratnya, maka ya diperbolehkan kalau seperti itu ya. Tapi kalau misalkan dia insya Allah mungkin saya bismillah bisa kok bermain tetap seperti biasanya, itu ya, maka lebih afdol dia nggak membatalkan puasanya. Apalagi kalau mainnya mungkin nggak lama full gitu kan, 15 menit pemain cadangan, mungkin lebih mudah lah untuk bisa mempertahankan. Jadi ya tergantung itu tadi, tergantung kembali kepada orangnya masing-masing, melihat dirinya. Ya, jadi orang kan lebih tahu pada dirinya sendiri. Dari pemain itu boleh, tapi kalau dari supporter, kalau dia mencapai batas safar, itu diperbolehkan karena memang safarnya bukan karena nontonnya. Maka bagi teman-teman yang masih belum sampai di batas itu, jangan batal puasa. Atau cari aja tim yang tandang ke Jayapura. Akhirnya kan Persipura itu kan pasti safar kita, insya Allah jauh lebih tuh, bisa berapa ratus kilo. Beda pulau. Iya. Jadi seperti itu Mas Haji. Kemudian yang ketiga nih, yang sering terjadi, kan karena keinginan kita untuk melihat tim kita menang, entah itu tim kelahiran misal, kalau di sini mungkin Pak SMP atau apa itu, atau kalau Surabaya Persebaya, kemudian Arema, itu kadang kala kita memang kalau kejadian tragedi kayak kemarin kan, baru kemarin atau sempat beberapa kali, cuma enggak sampai kayak besar kayak kemarin yang gitu. Tapi kan yang sering sampai sekarang itu bahkan yang kayak bercanda, mizah, tapi kayak itu menghina gitu, maksudnya kan lo-loan antar fans gitu kan, itu kan. Kadang ini kan juga nggak sehat tuh. Kalau dipandang dari sisi psikologi nggak tahu lah saya atau apa. Cuma kadang kalau ibaratnya olok-olok, misal timnya kalah, timnya kan, wah timmu ampasan. Ya walaupun itu memang bercanda, tapi kadang-kala kan karena kita merasa kalau misal kita nggak ada ibaratnya kepemilikan atau rasa di sana, kan jadi gitu kan, akhirnya memancing emosi, memancing naik pitam atau apa, akhirnya kadang lo-loan balasan atau bahkan nggak jarang mukul mungkin. Nggak terima. Itu seperti apa Zat? Jadi supporter yang sehat lah mungkin. Itu yang seperti apa Zat? Ya itu termasuk yang adab yang kurang buruk ya, ketika membuat yel-yel tapi dia mengolok-olok orang lain. Apalagi dia seorang muslim. Dan yang diolok-olok orang muslim juga. Ini sangat tidak mungkin. Ya mungkin lebih bagus kalau nyanyi Indonesia Raya. Kan lebih Indonesia Raya persatuan gitu. Jadi supporter kabeh nyanyi Indonesia Raya gitu. Jadi kalau lawannya negara lain, biasanya negara lain yang jadi korban. Ganyang atau hancurkan. Iya. Jadi ini termasuk akhlak yang kurang baik juga. Kenapa sih kita gara-gara bola kita harus memecah persaudaraan? Ya jangan sampai kita bola ini harusnya malah mempersatukan kita. Kita sama-sama warga Indonesia, kita mungkin tetangga kota. Ya, kita harus malah semakin solid, semakin membangun solidaritas antar sesama supporter klub lain. Yaitu jangan kita malah ketika tanding kita ngolo-olo, apalagi sampai baku hantam, dan itu kan suatu hal yang bahkan
Di dalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan la yashar qaumun qaumin asa yakuna khairan minhum. Jangan sampai satu kaum itu mengolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi mereka lebih baik. Iya. Apalagi dia seorang muslim, ya enggak boleh. Ya, seorang muslim itu haruma maluhu wa irduhu. Jadi haram darahnya dan kehormatannya enggak boleh dijatuhkan. Ya, dipisui, dicaci maki. Misui dia, tapi misui secara umum tetap saja enggak boleh. Ya, seorang muslim itu lisannya baik. Iya. Lisannya baik. Jadi enggak perlu. Jadi ya itu tadi, mungkin ketika yel-yel mungkinlah ya cari kata-kata yang menyejukkan, menyatukan gitulah. Jangan ya, misalkan tanding, misalkan klub A sama klub B. Klub A kita bersaudara dengan klub B. Misalkan dengan seperti itu. Nah, itu lebih adem lah, suasananya lebih mendinginkan. Walaupun ibaratnya ada jargon-jargon kita rival di lapangan, di luar kita saudara. Tapi kadang kala memang karena ada beberapa yang kayak gitu, saking senengnya dengan kemenangannya, akhirnya mengolok-olok tim lawan. Secara mungkin sadar ataupun tidak sadar. Iya. Ya kalau misalkan dia mendukung timnya saja, silakan, nggak apa-apa tanpa mengolok-olok. Ya, ayo kalian hebat, kalian luar biasa misalkan, mendukung timnya. Nah, yang penting jangan sampai itu tadi loh, mengolok-olok. Ya untuk apa sih kita mengolok, itu malah timbul perpecahan. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Kenapa kita pecah hanya karena bola gitu loh. Bola itu kan permainan yang menyatukan. Permainan bukan menyatukan, bukan memecah belah. Iya. Ya, mungkin bisa nanti dipikirkan lagi ya sama teman-teman supporter. Ya, bikin yel-yel yang menyejukkan lah gitu. Tapi saya itu pernah rame sama temen pondok. Saya kenal dekat. 4 tahun mondok sama saya. Gara-gara bola kita udah gak hubungan. Nah, ini terlalu fanatisme ini. Lebih ke saya kan posting pertandingan itu. Saya pendukungnya MU, dia pendukungnya City. Kebetulan. Terus kemudian dia itu kayak MU kalah. Oh, ya gak apa-apa ngono. Sementing aku kat biyen ndukung MU gitu kan. Kok ndukung MU kata apa sih? Saya tak cek, tak bedheki pemain MU sing ini. Ya saya enggak tahu kan, saya cuma seneng, enggak sampai hafal semua pemainnya yang dapat penghargaan yang ini. Enggak kan. Wah, berarti kon supporter apa sih? Karbitan atau apa? Habis itu setelah itu besoknya nomornya enggak saya save. Dah. Katakan ya apa salahnya ya, mungkin ini juga mungkin terjadi di teman-teman supporter yang lain. Saya supporter yang militan, kamu supporter karbitan. Kenapa sih harus? Toh sama-sama seneng kan? Maksudnya kenapa kok harus kon seneng kon delok toko TV, kon delok toko gak langsung teko nang tribun itu kan? Kenapa? Kita kan juga sama dari TV kan ya, seneng ketika timnas main di yang dukung di stadion juga semangat. Kita juga di TV kadang yang ampun dan di pondok kadang nonton bareng, TV kecil dibuat banyak orang, kita juga cemas loh ketika kalah itu kan juga kadang itu jadi emang masalah hati kadang kan memang ya niatnya mungkin nggak menghina, cuma karena kesenangannya terlalu Liverpool menang padahal di balik itu ada MU yang kalah gitu kan. Mereka kadang atau MU menang, wah siapa MU tertawa di atas kekalahan orang lain. Kadang gitu sebenarnya nggak niat menghina, cuma bilang wah akhirnya Oke, saya menerima. Itu jadi mungkin itu. Ya hendaknya tadi ya, jangan sampai fanatisme itu dalam segala hal buruk. Fanatisme buta dalam segala hal buruk. Fanatisme buta dalam segala hal. Kelompok, kelas, geng, komunitas, partai apalagi supporter bola. Kalau sampai jatuh pada fanatisme yang menyalahkan, fanatisme buta seperti itu, maka ini suatu hal yang buruk. Ya. Jangankan itu, fanatisme terhadap golongan muhajirin dan ansor di zaman Nabi itu pun dicela oleh Nabi. Suatu ketika orang muhajirin sempat crash sama orang ansor satu orang. Kemudian karena crash, yang orang muhajirin manggil orang-orang muhajirin, wahai muhajirin, kalian bla 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 bla, membesar-besarkan. Orang ansor, wahai orang ansor. Sama-sama vanit. Orang muhajirin dan ansor loh yang dipuji sama Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Diridhai Allah. Itu pun masih
ada titik di mana setan masuk di antara mereka dan mengganggu mereka dengan fanatisme buta. Akhirnya Nabi datang, ya, ada awal jahiliyati wa ana bain adhurikum. Apa kalian itu tetap dengan jargon-jargon jahiliyah sementara sedangkan saya itu masih hidup di antara kalian? Itu Nabi mengingatkan para sahabat. Ini para sahabat ya, yang mereka fanatik dengan saya muhajirin, saya ansor. Itu dicela oleh Nabi. Katanya apa? Dakwal jahiliyah, jargon jahiliyah itu. Orang jahiliyah itu salah satu ciri yang kuatnya adalah mereka fanatisme luar biasa. Maka jangan sampai fanatisme ini tetap terwariskan kepada kita, sedangkan Nabi berusaha memeranginya. Apalagi ini masalah bola, bukan masalah hal yang aja kita nggak boleh. Iya. Senang negara kita terus menjelek-jelekkan negara lain aja nggak boleh, apalagi masalah bola gitu ya. Makanya bola itu permainan yang sebenarnya untuk menyatukan gitu kan. Jangan sampai jadi biang perpecahan ya, kayak gitu. Terus yang terakhir ini. Tadi ada titipan dari ini. Oh ya. Kan kadangkala emang karena power sepak bola ini besar sekali, euforianya besar sekali. Kadangkala kan memang tadi dibahas tentang hadiah dari sponsor. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berusaha mensponsori. Kalau ada beberapa miras, minuman keras, whisky dan lain-lain. Memang mereka mencari panggung, dan di sana memang Eropa kan cukup kental dengan kayak seperti itu, gitu. Walaupun nggak semua. Gitu. Terus kemudian ada perusahaan judi. Sempat itu beberapa klub besar itu disponsori oleh tim mereka gitu. Kemudian ini yang jadi terus mungkin karena memang di sana pertarungan perebutan untuk apa ibaratnya. Terus ada mungkin kan sempat ada isu LGBT, bahkan sempat ban kapten itu kan. Di salah satu liga itu kan. Jadi warna-warni gitu. Pelangi gitu kan. Jadi karena memang ini sepak bola adalah panggung untuk menunjukkan eksistensi, untuk kepentingan gitu. Maksudnya ya ini kalau Liga Santri di Indonesia mungkin sponsornya ya perusahaan santri, air mineral santri dan lain-lain. Tapi karena memang ini apa ibaratnya dunia ya, level di dunia dan pertarungan di sana, bahkan ada salah satu pemain sepak bola yang menyingkirkan salah satu produk bir saja, sahamnya langsung merosot gitu kan. Itu dia sangat-sangat ini apalagi efeknya efek dominonya kan, Mega Bintang itu kayak menolak atau apa gitu kan nggak mungkin kita kan memang kita nggak niat minum, tapi kan memang di meja itu karena dia sponsor ditaruh, kan nggak mungkin kita saya bawa minum air putih sendiri kan. Juga nggak gitu. Cuma kan mungkin karena kita bisa menyontohkan nggak minum, nggak apa gitu. Cuma kan memang efeknya di sana mungkin apakah hukum dari menerima hadiah kan sponsornya itu tadi nggak tahu kejelasannya, itu kan memang susah kalau sekarang kemudian yang kedua, karena memang di sana apa ibaratnya kita nggak bisa melarang kayak seperti itu kecuali kita regulasi. Bahkan kalau kita pihak regulatornya kita harus punya alasan yang sangat kuat. Bahkan besok kan Piala Dunia Qatar itu kan walaupun ada beberapa ya memang Qatar ya seperti itu, negara Islam seperti itu, tapi kan seks bebas dan alkohol dilarang. Dan ini banyak pemain Eropa yang protes sebenarnya gitu. Tapi kan ini suatu kalau misal diperbolehkan, nah bedanya apa negara Islam dengan negara, maksudnya walaupun Qatar itu sedemikian rupa dengan kebaikan dan beberapa keburukannya ibaratnya lah. Ya kan semua negara punya gitu. Tapi kan pelarangan ini adalah mungkin salah satu yang pertama di Piala Dunia. Jadi kan mungkin seperti itu. Terus seperti apa kita apalagi kan pemain sepak bola yang multi jutawan atau superstar itu sangat menjadi role model bagi para supporter. Bahkan saya sendiri kadang dulu sempat niru rambutnya Ronaldo gitu, pengen nyemir karena memang pemain bola itu seperti itu. Wah keren ini, kayak gini padahal jelas beda, Ronaldo putih saya hitam gitu. Kan kalau disemir kan jadi lucu banget sebenarnya. Cuma karena saking role modelnya Ronaldo pakai apa bahkan kan kadang ngikutnya. Cuma ya beberapa ada pesepak bola muslim yang turut mewarnai kayak Sadio Mane, Muhammad Salah, yang akhirnya ternyata sholat tetap puasa, akhirnya jadi ternyata
Ada kok yang seperti ini gitu. Apalagi di timnas juga ada banyak santri-santri. Nah itu seperti apa Zat? Kalau kita kita menolak mungkin secara supporter bisa menolak. Jangan tolak LGBT ini atau tolak radikal ibarat tolak ibaratnya separatis atau ibaratnya tawuran apa sih, anarkisme dan lain-lain. Itu kan berarti supporter masih memegang peran penting. Nah pertanyaannya tadi di awal, hukum menerima hadiah dari sponsor yang seperti itu. Kedua, karena memang ini semua lapisan golongan masyarakat ada di sana. Dan bahkan kalau itu jadi petinggi juga jadi salah satu yang sempat ban kapten itu. Terus sikap kita seperti apa sebagai seorang muslim yang itu bertentangan dengan akidah kita atau keyakinan kita. Tapi karena memang ini eventnya bukan Liga Muslim Dunia gitu kan, tapi Liga Piala Dunia kan berarti semua lapisan. Itu seperti apa sih? Yang pertama, kita sebagai supporter atau penonton, kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat di lapangan, maka kita harus mengingkarinya. Dengan maratibul ingkar yang sudah kita ketahui. Kalau bisa dengan tangan, nggak punya kekuasaan dengan lisan, nggak punya dengan lisan dengan hati. Minimal. Nggak boleh kita malah mendukung. Misalkan ada yang pakai ban kapten kemudian mengkampanyekan LGBT, kemudian kita diam. Diam atau diam maksudnya diam yang gak ngurus gitu. Atau mungkin gak apa-apa lah. Ini nggak boleh. Walaupun dia diam tapi harus ada semacam ini nggak benar. Iya, kremet. Makanya hal ini sebenarnya nggak benar kayak gini. LGBT jelas dilarang di semua agama manapun. Nggak ada agama yang membolehkan laki nikah laki, perempuan nikah perempuan, nggak ada. Mana ada agama yang membolehkan seperti itu. Negara ada, kalau agama nggak ada. Agama nggak ada kalau agama. Agama nggak ada. Agama nggak ada. Kalau negara ya mungkin ya negara mungkin. Karena kan pemimpin. Iya, tergantung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi berkenaan tentang ini kan istilahnya muamalah dengan harta haram. Iya. Baik, ada perincian. Kalau untuk pemainnya, ini kan menerima honor dari apa istilahnya ya? Dari sponsor ya. Kalau sponsornya tunggal dan dia suatu yang haram, maka haram. Haram hukumnya dia bermuamalah. Ya. Tapi kalau misalkan sponsornya banyak, tapi satu ada yang haram, maka ini kan bercampur ya. Maka muamalah terhadap hal semacam ini ya, antara harta yang bercampur haram dengan halal ya, maka ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi tetap terlarang, hukumnya makruh. Nah, kalau lebih banyak itu kalau lebih banyak haramnya maka haram. Kalau lebih banyak haramnya maka haram, nggak boleh. Kalau itu sponsor kan biasanya kalau perusahaan kayak miras, perusahaan peternakan babi atau apa yang benar-benar kita ketahui jelas haramnya. Tapi kan biasanya juga banyak perusahaan-perusahaan yang ya mereka perusahaan teknologi, perusahaan kan yang emang kaos, tapi nggak bisa dihukum ini kaos haram atau kaos. Kan ya kalau kita nggak tahu hukumnya, selama dia adalah dalam suatu muamalah yang bukan muamalah jual beli barang haram, maka kaidahnya al-aslu fil muamalah al-hal ya, al-halal ya. Hukum asal dalam muamalah itu boleh sampai kita tahu titik haramnya di mana. Kalau misalnya nih, sekarang kan di zaman multiverse, ya, perusahaan itu makanan nggak perusahaan makanan toh, dia jadi perusahaan ini anak cabang. Apalagi kalau misal kita non muslim, ya penting keuntungan ya, kita ambil. Bahkan kadang-kala ini perusahaannya induknya itu halal, tapi kadang-kala ibaratnya yang anak perusahaannya itu bar dan lain-lain, hotel, maksudnya jadi hartanya bercampur gitu. Itu gimana? Tapi dia mensponsori, tapi dia nggak bisa dibilang mutlak haram karena memang dia sebuah perusahaan membawai beberapa bidang. Ya maka ya itu tadi dia masuk hukum yang makruh. Karena hartanya bercampur. Nah itu untuk pemain ya, pemain yang menerima dari sponsor, gaji dari sponsor. Karena yang bayari pemain kan bukan cuma satu sponsor, kan banyak. Adapun untuk klub kan yang dia yang menerima sponsor ya. Ini sponsor ini masuk, ini sponsor ini nggak masuk. Maka haram bagi dirinya untuk menerima sponsor
dari bisnis haram. Bisnis haram. Yang mutlak haram. Kalau dia menerima, maka akadnya ini akad haram. Akadnya akad haram dan dia berdosa. Untuk dengan sponsor yang haram tadi, maka nggak boleh. Atau misalkan dengan kepentingan ya, misalkan kayak LGBT atau apa. Yang bertentangan dengan yang bertentangan dengan ya kalau kita sebagai muslim bertentangan dengan agama Islam kayak gitu, maka ya haram juga. Soalnya kan biasanya mereka sponsor kan memberi suatu uang atau finansial atau apa dukungan. Itu kan nggak gratis, kan tidak ada makanan gratis. Iya. Mereka kan pasti namanya sponsor ya pengen apa masuk terlihat, logonya atau apa ban kapten mungkin itu salah satu juga karena memang disponsori dan mereka menerima uang itu akhirnya kan nggak mungkin mereka tiba-tiba ibaratnya seperti itu kan pasti ada yang usul atau yang apa ibaratnya mensponsori jelas tidak mungkin tiba-tiba wah ganti hijau aja atau ganti biru aja atau ganti merah aja kan nggak segampang itu juga mereka merubah tapi kan ada kepentingan atau hal yang bermain di sana jadi seperti itu berarti kalau misal kita sebagai penonton melihat nilai-nilai yang bertentangan kita mengingkari. Kalau bisa kita walk out itu ya WO. Kita melihat di situ dikibarkan bendera LGBT, kita keluar. Nggak masalah. Misal kita buat tulisan juga. Iya, kita balas anti LGBT. Ya. Misalkan boleh silakan bagus itu berarti kita sedang berjuang dengan lisan kita. Tapi kalau sendirian mungkin sendirian ya bonyok mungkin ya. Di tonton Liga Inggris mungkin kan yang lain ya tentu dengan memperhatikan tempat ya tempat dan ya kalau di Inggris kan negara kafir ya jadi ya gak terlalu memikirkan hal itu gitu ya tapi kalau misalnya di Indonesia terlalu ada ya naudzubillah ya kita harus tegas sikap kita bagi mayoritas mayoritas kalah itu kan suatu hal yang memalukan gitu kayak gitulah mungkin memang itu kedepannya mungkin perlu bagi kita untuk buat buku saku mungkin untuk kan gitu. Supaya panduan untuk supporter panduan bersupporter ya. Jadi kan memang karena memang kalau misalkan nonton YouTube kan kadang ibaratnya apalagi ngobrolnya santai gini kan apalagi nggak semua tapi kan kalau saku kan mungkin bisa kita hadiahkan ke teman-teman supporter kita rangkul juga gitu kan bahwa kita dukung kok kalau supporter pokoknya ini hal-hal ini ya mungkin kalau nggak ngasih komunitasnya ngasih ke teman-teman kita yang kita kenal gitu kan memang kan pengetahuan Islam ini luas dalil banyak apalagi dari satu ini firqah ini yang lain kadang ada yang wah ini mutlak ini apa ini nggak ada manfaatnya kan kadang ya mungkin sakit tuh wah ini dilarang apalagi ya memang kadang-kadang mungkin ada panduan-panduan singkat yang bukunya ya nggak tebal-tebal sekali karena memang malas baca setidaknya buku-buku apalagi tipis. minat baca kita rendah bacanya komik juga pokoknya ada gambarnya harus ada gambarnya novel gitu kan yang difilmkan ya insyaallah nanti mungkin kalau ada waktu kosong ya kita buat tulisan lah tentang masalah supporter itu supporter muslim itu ya. Jadi mungkin itu saja Zat karena waktu juga sudah berlalu. Ya masya Allah nggak terasa jam berapa ini? Jam 9:30 Zat. Oh masya Allah. Jadi mungkin kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu dengan acara podcast yang lebih menarik dengan host yang berbeda dan pemateri yang sama. Tapi kayaknya hostnya tetap. Ya semoga ada manfaatnya lah perbincangan kita gini ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Manajid undur diri. Saya juga mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan ya. Allah taala alam wa sallallahu alaihi wa alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.